Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, saya berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. So, teman-teman, kali ini saya akan kembali menanggapi sebuah perdebatan dari saudara Zulkifli M. Abbas. Banyak sekali PR saya teman-teman untuk meluruskan apa yang tidak benar ya dari Ustadz M. Abbas ini teman-teman. Ya, karena apa? Karena ini sangat berbahaya jika didengarkan oleh Kristen-Kristen yang masih awam, ya, bisa tersesatkan teman-teman. Ya, jadi saya membuat sanggahan-sanggahan ini adalah dalam rangka untuk menyelamatkan umat-umat Kristen dari pemurtatan. Teman-teman, saya juga ingin berpesan teman-teman, saksikan video ini dari awal sampai selesai, ya, jangan di skip karena ada hal-hal penting yang ingin saya sampaikan dan saya pikir kita semua harus tahu ini karena suatu saat teman-teman akan bertemu dengan orang-orang yang seperti Ustadz Zuma ini sehingga ketika itu dikemukakan ya tentang kekristenan yang dipahami oleh mereka dan Anda tidak bisa mengcounter, itu sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi kita belajar ya, jadi anggap aja channel Noverina Solihin ini sebagai channel ajang kita belajar bersama-sama teman-teman ya, dalam rangka menguatkan iman kita, dalam rangka membuat iman kita selalu bertumbuh ke arah yang benar. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya kembali menanggapi perdebatan ya yang terjadi antara Ustadz Zuma dengan seorang pendeta. Saya minta maaf bukan dalam rangka mengecilkan Bapak Pendeta atau saya ingin mengatakan bahwa saya lebih pintar dari Bapak Pendeta, itu bukan ya, sama sekali bukan. Tapi saya hanya ingin mempertajam teman-teman dalam kita memahami Alkitab ya. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Pertama, yaitu niat yang tulus untuk mengenal kebenaran. Ya, jadi bukan mencari pembenaran, tetapi betul-betul kita haus akan kebenaran. Teman-teman, ya. Nah, yang kedua, akal sehat. Akal sehat kita harus dikedepankan. Ya, karena Tuhan itu sangat menggunakan akal sehat teman-teman ya, dalam firman-firmannya itu tidak ada yang bertentangan dengan akal sehat ya. Jadi kita harus mengedepankan akal sehat, kemudian kita harus mengedepankan nalar yang tajam ya, dalam rangka kita mempelajari Alkitab. Tidak bisa kita belajar Alkitab seperti kita mengaji ya, atau belajar Al-Quran dengan sistem hafal mati huruf demi huruf. Tidak bisa begitu ya. Kenapa? Karena kebenaran di dalam Alkitab itu menyebar ya, menyebar dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah, kemudian firman Tuhan yang ada di Alkitab itu sistemnya itu saling menjelaskan, saling melengkapi begitu ya. Sekiranya ada di perjanjian baru, kita nggak paham nih, belum mengerti, ternyata penjelasannya ada di perjanjian lama begitu ya. Nah, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belum paham, ternyata penjelasannya, penjabarannya ada di perjanjian baru. Nah, begitu teman-teman ya, sistemnya Alkitab begitu. Jadi kalau tidak mengerti jadi repot ya, jadi nggak akan paham begitu. Jadi kalau
belajar Alkitab itu yang disiapkan, niat yang tulus, ikhlas untuk mengenal kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nah, dalam hal ini, disinilah kekurangannya saudara Zuma. Ya, dia tidak punya niat yang tulus untuk mencari kebenaran, tapi dia ingin menegakkan pembenaran. Jadi di saat dia berdebat, dia sudah punya kesimpulan di kepalanya. Begitu. Jadi dia menggiring ke sana ke sini untuk sampai kepada kesimpulan yang dia miliki, begitu. Ya, dengan mengabaikan kebenaran-kebenaran fakta-fakta yang ada di Alkitab. Nah, apa yang tertulis di Alkitab dipaksa untuk disinkronkan dengan apa yang ada di kepalanya. Nah, ini salahnya, ya. Salahnya di situ. Jadi selalu saja gagal untuk memahami kebenaran. Teman-teman, kali ini saya tertarik untuk menanggapi sebuah pernyataan dari saudara Zuma ini, yaitu sebenarnya ini bukan pernyataan baru ya. Itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ini sudah banyak dibahas ya. Sudah lama sekali hal ini dikemukakan oleh Muslim ketika dia ingin menyerang kekristenan ya. Yaitu tentang proses penyaliban ya, tentang konsep penyelamatan melalui penyaliban. Nah, yang dipertanyakannya adalah manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden itu berkat iblis. Itu karena iblis ya. Karena iblis yang merasuki Hawa ya, yang melancarkan tipu muslihat kepada Hawa sehingga Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya, Hawa mengajak suaminya dan jatuh ke dalam dosa. Nah, di situ gara-gara iblis ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian Yesus Kristus datang ke dunia ya untuk disalibkan bagi penebusan dosa. Nah, persoalan yang dilihat oleh saudara Zuma ini adalah dalam proses penyaliban itu ada andil iblis lagi di sana. Ya. Jadi iblis merasuki yang namanya Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot akhirnya mengkhianati Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Artinya, iblis yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa, dan iblis pula yang punya andil untuk menebus dosa tersebut. Nah, di sini logika dari saudara Zuma ini jadi tidak nyambung dengan hal ini, begitu ya, tidak bisa diterima akal sehatnya. Teman-teman, saya katakan kalau itu kesimpulan dia, memang itu tidak logis ya, itu tidak logis gitu ya. Jadi iblis yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa ya, lalu Tuhan datang menjadi manusia untuk menebus ya manusia itu dari dosa supaya diselamatkan ya. Tapi iblis lagi yang punya andil di situ. Begitu. Bagaimana mungkin iblis bikin orang jatuh ke dalam dosa, iblis lagi yang bikin andil untuk menyelamatkan orang berdosa tadi. Nah, itu kesimpulannya saudara Zuma. Saya katakan jika itu yang menjadi kesimpulan Anda, jelas itu tidak logis. Dan fakta yang ada di Alkitab bukan demikian. Jauh dari apa yang Anda pikirkan. Ya, ibaratnya jauh panggang dari api. Nah, untuk itulah saya membuat video ini untuk mengurai benang kusut ya yang terjadi di dalam perdebatan antara saudara Zuma dengan Bapak Pendeta itu. Begitu, ya. Jadi bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Pendeta, bukan, ya. Tapi saya ingin mencoba sebisa saya untuk mengurai benang kusut ini. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman kita ya, sehingga tidak mudah untuk terpengaruh begitu. Jadi video-video saya, video-video yang saya buat sebagai apologet Kristen itu bertujuan adalah untuk mengantisipasi terjadinya pemurtatan
ya, karena serangan terhadap iman kekristenan di akhir zaman ini sangat kuat, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, kasihan saudara-saudara kita yang masih bayi rohani, ya, kemudian mendengarkan penyajian-penyajian yang jauh dari kebenaran seperti ini, dan khawatirnya mereka terpengaruh. Rina menjawab, ya, dengan channel Rina menjawab, memang dibuat sengaja untuk mengcounter berbagai serangan-serangan dari dalam dan dari luar terhadap kekristenan. Nah, untuk itu tentu saja ini bukan karena kehebatan saya, tapi ini adalah berkat kuasa, ya, kuasa dari Roh Kudus, ya, dan juga tentunya hikmat yang diberikan, ya, oleh Tuhan sendiri, bagaimana saya bisa mengurai setiap benang kusut yang diarahkan terhadap kekristenan. Untuk itu teman-teman, ya, kita akan mendengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Ustadz Zuma berikut ini. Ya Pak, Bapak. Jadi gini, satu hal yang menarik gitu loh ya, ketika Abang ini menjajakan tentang perihal penyaliban Yesus. Tadi kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, ketika dia datang sebagai manusia, sang firman ini, kok jadi permainan gitu loh. Dia jadi permainan, dia diobok-obok, dia dihianati. Dan cikal bakal ajaran ini kemudian mengatakan salibnya Yesus itu adalah penebusan dosa terhadap segala kesalahan. Penebusan dosa terhadap segala dosa. Ya kan lucu jadinya kemudian ketika firman telah menjadi manusia, manusia dimanfaatkan untuk menebus dosa, dan situ jelas ada indikasi kuat. Hal ini adalah upaya iblis untuk disalibkannya Yesus. Dalil penguatan itu jelas ada. Yohanes 13 ayat 2, Lukas 22 ayat 3. Bagaimana kemudian ending dari semua itu kronologisnya jelas. Matius 26 dan seterusnya menerangkan bahwa iblis yang telah mengambil peran di mana dia adalah sumber daripada pengkhianatan, ending pengkhianatan kemudian penyaliban, dan diimani penyaliban itu mengakibatkan dosa waris ditebuskan. Jadi yang tadinya luar biasa, firman itu adalah Allah, firman bersama-sama dengan Allah, firman menjadi manusia, luar biasa tadinya. Ya, pada mulanya adalah firman. Tapi kronologis yang tertuang kemudian dalam kronologis yang diuraikan itu tidak senilai dengan keluar biasaan yang ada itu tadi. Kenapa saya katakan? Bermula Gabriel datang kepada Maria. Maria terkejut, Maria terheran-heran, Maria kaget, Maria tidak percaya kalau dia akan hamil. Tapi apa yang terjadi? Hamil dia, kronologis itu terjadi, melahirkan dia, besar. Kemudian setelah besar dihianati. Setelah dihianati, dia disalibkan. Hasil dari penyaliban menyebabkan manusia yang percaya kepada penyaliban terselamatkan dari dosa waris. Sinkronisasi daripada pernyataan iman itulah yang tidak nyambung. Kalau kita runutkan dari pertama, seperti yang saya gambarkan tadi, Adam, Hawa, gagal dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan ketika iblis berhasil membuat mereka itu jatuh ke dalam dosa. Selesai di situ. Kemudian Yesus datang. Ada seperangkat iman yang mengatakan kedatangannya untuk menggenapi. Tetapi lucunya kemudian penggenapan ini itu berasal daripada rekayasa iblis terhadap keinginannya yang kemudian dituangkan terhadap pengkhianatan Yudas. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari saudara Zuma tadi teman-teman, ya, di mana dia mempertanyakan apakah penyaliban itu rencana Allah ataukah rencana iblis, teman-teman, ya. Nah, dia punya kesimpulan bahwa itu adalah rencana iblis. Karena iblislah yang membisikkan Yudas untuk mengkhianati Tuhan Yesus yang berujung kepada penyaliban. Itu kesimpulan dia, teman-teman. Tapi apakah benar demikian? Mari kita bahas. Untuk itu teman-teman jangan beranjak, ya. Saksikan video ini, jangan di-skip supaya teman-teman mendapatkan kebenarannya secara utuh. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk
teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan tekan loncengnya, ya, supaya selalu mendapatkan info-info update, ya, video-video yang up to date, ya, supaya dapatkan video-video terbaru saya, teman-teman. So, teman-teman, bagaimana saya bisa membuktikan kekeliruan dari pernyataan saudara Zuma itu, teman-teman? Mari kita bahas satu persatu. Saya mengatakan, ya, berdasarkan fakta kebenaran Alkitab, ya, apa yang disimpulkan oleh saudara Zuma itu sungguh sebuah kekeliruan yang sangat besar. Itu kekeliruan yang sangat fatal, ya. Kita tahu, teman-teman, ya, bahwa iblis selalu ingin mengaburkan, ya, berita tentang salib. Dari semula iblis sudah sangat anti dengan yang namanya penyaliban, karena dia tahu penyaliban itu adalah artinya dia kehilangan pengikut, teman-teman. Iblis akan kehilangan begitu banyak pengikut jika orang percaya kepada karya besar Allah untuk keselamatan, yaitu melalui penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu dalam rangka penggantian hukuman, ya, yang seharusnya kita yang berdosa ini dihukum, tetapi Tuhan Yesus karena begitu besar kasihnya kepada kita, dia menyerahkan dirinya, ya, untuk menggantikan kita dihukum. Dengan demikian, karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita dihukum, kita tidak perlu lagi dihukum karena dosa-dosa kita. Teman-teman, itulah karya Tuhan. Dan karya penebusan ini bukan hanya ada di tiang salib, ya, tetapi di perjanjian lama pun itu sudah dimulai, yaitu dengan cara ibadah simbolik, ritualistik jasmaniah, ya, yaitu melalui ibadah korban domba. Ya, itu yang diajarkan oleh para nabi, ya, dari generasi ke generasi. Apa itu makna korban domba? Domba itu adalah simbol, ya, dari sang juru selamat yang akan datang, yang akan dikorbankan satu kali untuk pengampunan dosa seisi dunia. Nah, sebelum sang juru selamat itu datang, sebelum Mesias itu datang, lakukan dulu ibadah simbolik. Jadi orang perjanjian lama diselamatkan karena percaya kepada juru selamat yang akan datang. Nah, saat itu dilambangkan atau disimbolkan oleh domba. Makanya pemilihan domba harus tidak bercacat dan tidak bercela. Apa itu? Itu adalah menyimbolkan kesucian, kemahasucian dari sang juru selamat, ya, kemahakudusan dari sang juru selamat. Itulah sebabnya domba jantan yang tidak bercacat dan tidak bercela itu yang harus dijadikan korban. Nah, apa tujuannya? Yaitu untuk korban penghapus dosa. Begitu banyak ayat-ayat di Alkitab yang menjelaskan itu, yang memerintahkan itu agar melakukan korban domba sebagai korban penghapus dosa. Anda bisa lihat di video-video saya yang lain, saya sudah menguraikan tentang tata ibadah dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini yang tidak dipahami oleh saudara Zuma, ya. Jadi dia tidak tahu benang merahnya, ya, bagaimana proses karya keselamatan ini disiapkan oleh Allah mulai dari kitab Kejadian, ya, sampai kepada Maleaki, itu sampai kepada tampilnya Yohanes Pembaptis, itu dilakukan secara simbolistik, yaitu dengan upacara atau ibadah korban domba dengan tujuan untuk penghapus dosa. Oke, teman-teman, ya, kembali ke laptop. Ya, jadi saya ingin membuktikan bahwa apa yang disimpulkan oleh Ustadz Zuma ini tidak benar sama sekali. Sebuah kesalahan besar, sebuah kesimpulan yang sangat keliru. Nah, saya akan buktikan bahwa penyaliban itu tidak ada andil iblis di situ. Ya, penyaliban itu murni, itu adalah rancangan dari Allah sendiri yang sudah dirancang sejak awal. Sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa,
Tuhan sudah langsung menjanjikan akan kirim juru selamat. Penyaliban itu bukan rencana iblis, Ustadz Zuma. Anda tahu apa sih sifatnya iblis? Nah, Anda harus tahu sifat iblis dulu, ya. Sifat iblis apa? Pertama, iblis itu ingin menyeret semua manusia ini ke neraka. Betul tidak? Ya, iblis itu tidak mau satu orang pun masuk surga. Kalau bisa semua manusia ini ikut dia ke neraka. Nah, ini Anda harus tahu dulu sifat iblis. Ya kan? Nah, sifat iblis itu ingin mencelakakan semua orang, ingin membinasakan semua orang. Ingin semua orang ini orang berdosa sehingga harus masuk neraka bersama-sama dengan dia. Nah, dia sudah bersumpah, ya, ketika dia mengadakan kudeta kepada Tuhan, dia bersumpah ingin menyeret semua manusia ini ke neraka. Itu udah sumpah dia, ya. Terus yang kedua, dia ingin menyamai Allah yang Maha Tinggi. Artinya dia juga ingin disembah. Dia ingin menyamar jadi Allah, ya. Itu jelas tertulis di Alkitab. Aku ingin menyamai Allah yang Maha Tinggi. Ya kan? Dia ingin menyamai Allah. Artinya, si iblis sudah menyamar jadi sesembahan manusia. Ya, dia sudah disembah oleh banyak manusia hari ini. Cuman manusianya tidak sadar bahwa yang dia sembah itu adalah iblis. Nah, itulah saya selalu mengatakan, Anda menyembah siapa? Oh, menyembah Tuhan. Anda kenal tidak Tuhan Anda siapa? Sudah cari tahu belum? Sudah diselidiki belum? Siapa itu Tuhan yang Anda sembah? Jangan-jangan yang Anda sembah itu iblis. Karena Lucifer pun itu menyamar, ya, menyamar jadi malaikat terang, menyamar jadi Tuhan yang disembah oleh manusia. Nah, jadi mumpung masih ada kesempatan, selidiki siapa Tuhan yang Anda sembah. Alih-alih Anda menyelidiki Tuhan orang lain, ya, yang disembah oleh orang lain, Tuhan Anda dulu diselidiki. Benar tidak itu Tuhan? Atau jangan-jangan iblis? Nah, dalam banyak kesempatan saya selalu, ya, menyuarakan itu. Demi keselamatan Anda sendiri, ya, demi kebaikan Anda sendiri, begitu. Selidiki siapa yang Anda sembah. Selidiki kitab sucimu. Selidiki Tuhanmu. Ya, itu benar-benar Tuhan atau jangan-jangan iblis? Nah, teman-teman, kembali ke laptop, ya. Jadi saya ingin membuktikan bahwa dalam penyaliban Kristus itu tidak ada andil iblis sama sekali. Karena tadi pertama, sifat iblis tidak mungkin dia punya andil ingin, ya, merealisasikan penyaliban itu. Karena iblis pun tahu bahwa penyaliban itu akan membawa bencana besar untuk dia sendiri, begitu. Dia akan kehilangan banyak pengikut, begitu. Kehilangan banyak pengikut. Tidak mungkin dia pula yang akan memberikan sumbangsihnya, ya, memberikan andilnya supaya terjadi penyaliban itu. Jadi tidak mungkin. Iblis tidak mungkin, ya, akan melakukan itu. Kemudian karena dia tidak mau orang diselamatkan, ya kan? Kemudian bukti kedua bahwa tidak ada andil iblis, ya, pada penyaliban Kristus. Karena iblis selalu menentang yang namanya fakta penyaliban. Iblis selalu berusaha untuk memudarkan, untuk menutupi fakta tentang penyaliban. Makanya dia menyebar opini di luar sana, ya, membuat satu ajaran di mana-mana bahwa penyaliban itu tidak ada, ya, tidak ada penyaliban, ya, yang disalib itu bukan Yesus tapi diserupakan, ya, penyaliban itu tidak ada, ya, Yesus itu tidak disalibkan tapi langsung terangkat, ya kan, macam-macam versinya teman-teman. Jadi iblis selalu berusaha untuk mengaburkan yang namanya fakta penyaliban. Karena iblis sangat takut, ya, dengan yang namanya penyaliban ini. Karena inilah iman yang menyelamatkan orang. Ketika orang percaya bahwa Kristus sudah mati disalibkan dan bangkit pada hari ketiga bagi pengampunan dosa, dan orang itu bertobat
dan menyerahkan dirinya untuk diselamatkan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang itu diselamatkan. Ini iblis tidak mau, ya. Jadi nggak ada logika sehatnya bahwa iblis pula yang ikut-ikut, ya, mempelopori penyaliban. Itu sangat mustahil, ya, tidak masuk di akal sehat. Oke? Ya, jadi sampai hari ini pun iblis itu masih, ya, menutupi fakta penyaliban dengan segala cara. Dia bilang Yesus tidak mati, tapi pingsan saja, ya. Kemudian dia menikah, dia punya anak, bla 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 bla. Banyak sekali versi-versi dusta, hoax yang dibangun oleh iblis untuk menentang yang namanya penyaliban. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa iblis punya andil untuk menyalibkan Tuhan Yesus? No. Kalau kita baca di ayat Alkitab, itu iblis tidak pernah, ya, tidak merasuki Yudas, ya, dalam rangka untuk menyalibkan Yesus, tidak. Iblis merasuki Yudas supaya Tuhan Yesus dikhianati dan ditangkap dan diserahkan kepada imam-imam kepala. Sampai di sana saja, begitu. Belum ada terpikir, ya, dalam pikirannya iblis bahwa Yesus akan dibawa ke tiang salib. Itu tidak terpikir sama sekali oleh dia. Makanya bagi dia itu sebuah bencana besar ketika tahu bahwa Yesus disalibkan. Begitu, ya. Dia tadinya mungkin maunya cuman ditangkap, kemudian dimasukkan penjara, sudah gitu. Ya, tidak sampai disalibkan, tetapi faktanya Yesus Kristus akhirnya disalibkan. Ini yang tidak sangat-sangat menakutkan. Fakta yang sangat menakutkan bagi iblis. Teman-teman, kalau mau tahu. Ya, jadi dia terkecoh si iblisnya. Makanya karena itu sudah terjadi, betul-betul Yesus disalibkan, sudah mati dan bangkit pada hari ketiga bagi pengampunan dosa. Apa yang harus dilakukan iblis? Yaitu mengacaukan sejarah. Ya kan? Dia mengacaukan, memutarbalikkan kebenaran ini. Dia memutarbalikkan fakta ini, membuat jadi blur, membuat jadi samar-samar, menutupi bahkan menguburkan fakta ini dengan bermacam-macam versi yang dia buat di luar sana. Bahwa Yesus Kristus tidak mati, disalibkan. Bukan sampai di situ saja. Dia, iblis, tidak segan-segan. Ya, iblis tidak segan-segan menampilkan tokoh tandingan, teman-teman. Ya, tokoh tandingan, ya, yang dianggap itu adalah Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Begitu, bahwa dia tidak disalibkan, ya, bahwa dia tidak mati dan tidak dibangkitkan, ya, bahwa dia itu hanya diserupakan. Nah, dia buat seorang tokoh, begitu. Tapi puji Tuhan dia tidak mengambil nama dari Yesus Kristus, ya, dia pakai nama lain. Kalau di Alkitab dikatakan itu adalah Yesus lain. Makanya Alkitab mengingatkan, ya, tentang Yesus lain, Injil lain, roh lain. Hati-hati, yaitu adalah iblis, teman-teman. Ya, jadi jangan percaya kepada Yesus lain, Injil lain, ya, kemudian kepada roh lain. Alkitab sudah mengingatkan, sudah mewanti-wanti. Jadi iblis tidak mau orang punya iman yang benar kepada Kristus. Karena iman itulah yang menyelamatkan umat manusia. Keselamatan itu adalah kasih anugerah karena iman. Iman kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So, kita sudah selesai dengan iblis. Jadi sangat tidak masuk di akal dan tidak sesuai dengan karakternya iblis kalau iblis itu punya andil pada penyaliban Kristus. Justru iblis terkecoh, ya. Dan iblis bisa jadi itu hanya bisa dipakai oleh Tuhan sendiri sebagai alat untuk merealisasikan rancangan keselamatannya. Nah, kemudian Yudas. Apakah Yudas punya andil? Karena muncul juga perdebatan, teman-teman.
ya muncul juga perdebatan bahwa Yudas punya andil dalam penyaliban Kristus, begitu. Sementara dia adalah pengkhianat, ya, pengkhianat Tuhan Yesus. Saya bilang, Yudas itu adalah korban dari iblis. Korban dari iblis. Dan memang dia hatinya sudah bengkok, begitu, ya. Makanya Tuhan izinkan itu terjadi. Begitu teman-teman, ya. Yudas itu tidak menginginkan Tuhan Yesus disalibkan. Jadi tidak mungkin dia punya andil dalam penyaliban Kristus. Karena ada yang mengatakan Yudas itu adalah pahlawan, ya. Dia pahlawan karena dia punya andil dalam penyaliban Kristus. Nah, kenapa tidak? Pertama, walaupun Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, dia pun di pikirannya tidak pernah terbayang bahwa Yesus Kristus ini akan dibawa ke tiang salib. Tidak terbayang di awalnya, teman-teman. Dikira hanya ditangkap biasa saja, kemudian disidang seperti biasa, ya. Tapi tidak, ya. Ternyata Kristus dibawa ke tiang salib dan disalibkan. Dia kaget, teman-teman, ya. Dia kaget sekali, teman-teman. Nah, apa yang terjadi? Yudas ini sangat menyesal apa yang sudah dia lakukan. Dia sangat menyesal sudah mengkhianati Tuhan Yesus sehingga mati disalibkan. Begitu. Apa yang dia lakukan? Dia lari, dia berlari, kemudian dia pergi gantung diri, teman-teman. Ya, dia pergi gantung diri. Ya. Jadi, catat, Yudas itu tidak pernah menyerupakan Kristus disalibkan, ya. Karena dia matinya mengenaskan, yaitu gantung diri, kemudian mayatnya jatuh, perutnya terbelah, dan isi perutnya terburai semua. Begitu. Ini kita bisa baca di Matius 27, ya. Saya bacakan untuk Anda, Matius 27 ayat 3 sampai 4. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Ya, jadi Yudas itu sangat menyesal, teman-teman. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Nah, dia menyadari dosanya, teman-teman, ya. Tapi itu tidak cukup. Tidak cukup untuk penyesalan dia, ya. Lalu imam-imam kepala itu berkata, "Apa urusan kami dengan itu? Ya, itu urusan kamu sendiri." Nah, imam-imam kepala pun tidak mau bertanggung jawab, teman-teman. Ya kan? Nah, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, jadi Yudas itu juga tidak mempelopori penyaliban Kristus. Itu tidak terbayang dalam pikiran dia bahwa Yesus akan sejauh itu gitu dibawa ke tiang salib. Jadi jelas, teman-teman, Yudas tidak punya andil, ya, tidak punya andil dalam proses penyaliban Kristus. Sama sekali tidak punya andil. Dan iblis kita sudah buktikan juga tidak punya andil, karena tidak sesuai dengan karakter iblis dan tujuan iblis dan pekerjaan iblis dan misinya iblis. Tidak sejalan, teman-teman. Jadi tidak, sudah dibuktikan bahwa iblis menutupi, ya, fakta kebenaran tentang penyaliban itu sampai hari ini, teman-teman. Ya, membuat kabur, teman-teman, membangun berbagai versi di luar sana untuk menentang penyaliban Kristus. Jadi itu yang dilakukan oleh iblis. Karena iblis tidak mau orang diselamatkan. Dan Yudas kita sudah buktikan dia menyesal ketika melihat Kristus disalibkan dan pergi gantung diri. Ya, teman-teman. Lalu bagaimana dengan Kristus? Ya, apakah Yesus sendiri ikhlas? Tidak. Karena Zuma, ya, saudara Zuma mengatakan tidak ikhlas, begitu, ya. Buktinya dia berdoa. Dia berdoa supaya sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, ya.
tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Artinya dia tidak ikhlas begitu. Kalau bisa tidak disalibkan begitu. Ya. Saudara Zuma, Anda harus tahu. Yesus Kristus, ya, itu dia adalah 100% manusia sejati dan 100% Allah yang sejati. Dia merasa takut, ya, sampai keluar keringat darah. Itu dari sisi secara manusiawi, ya. Dari sisi kemanusiaannya, dia boleh merasa takut begitu. Bayangkan, ya, bagaimana tidak takut, disalibkan, dipakukan begitu. Betapa menderitanya. Tapi ingat, apa kata-kata Tuhan Yesus yang di belakang, yaitu biarlah kehendak-Mu yang jadi. Artinya dia ikhlas. Kalau Tuhan memang menghendaki itu, karena Tuhan menghendaki itu, karena Allah sendiri yang merancang, ya, sudah merancang penyaliban itu sebagai jalan keselamatan umat manusia. Yesus ikhlas, begitu, ikhlas. Nah, di mana tertulis bahwa dia ikhlas? Ada nggak ayatnya? Mari kita buka Yohanes 12 ayat 27. Ya, Yohanes 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jadi, Yesus Kristus sangat menyadari, ya, tujuannya datang ke dunia ini adalah untuk menjalani yang namanya penebusan dosa melalui penyaliban. Karena untuk itulah aku datang, ya. Makanya dia tidak berseru-seru, Bapa, ya, selamatkanlah aku. Tidak, begitu. Tidak. Dia tidak pernah berteriak-teriak minta tolong, tidak. Karena dia tahu memang untuk itulah aku datang. Lalu mengapa sebelum-sebelumnya dia nyumput, dia lari dan sebagainya, dia bersembunyi? Karena kata Tuhan Yesus, waktuku belum tiba. Ya, karena waktu penyalibannya belum tiba, makanya dia belum siap untuk ditangkap. Begitu ya, Ustadz Zuma. Ya, jadi Kristus sangat sadar bahwa tujuannya datang ke dunia ini memang untuk itu, untuk disalibkan. Jadi dia tidak perlu minta tolong, Bapa selamatkanlah aku, tidak perlu. Ya, ingat ya, Yohanes 12 ayat 27. Catat. Kemudian, jadi siapa dong, ya, yang menghendaki terjadinya penyaliban? Rancangan siapa? Tadi kan ditanya, apakah itu rancangan iblis atau rancangan Allah? Sangat mudah sekali kita menjawab, yaitu dengan doa dari Tuhan Yesus tadi, ya. Sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Jadi kehendak siapa itu? Terjadi tidak penyaliban? Terjadi. Berarti itu adalah kehendak Allah sendiri. Begitu. Kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Begitu. Ya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kata Tuhan Yesus. Ya, terjadi kan? Betul-betul terjadi kan? Ya berarti itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Jadi kesimpulannya jelas. Peristiwa penyaliban itu adalah murni kehendak Bapa. Seperti yang sudah Dia janjikan kepada Adam dan Hawa, dan juga diikrarkan di depan iblis. Teman-teman, penyaliban Kristus di kayu salib, ya, sebagai penggenapan dari rancangan keselamatan yang sudah dirancang oleh Allah dari semula, ya, itu murni kehendak dari Allah sendiri. Bagaimana dengan iblis? Iblis itu hanyalah sebagai alat, ya, yang dipakai oleh Tuhan untuk
untuk merealisasikan tujuannya, teman-teman, yaitu penyaliban itu sendiri. Sementara si iblis ini merasa terkecoh, ya, dia tidak menyangka dengan merasuki Yudas sudah membawa Yesus Kristus ke tiang salib. Dia tidak terbayangkan di awalnya begitu. Dia tidak membayangkan bahwa penyaliban itu terjadi. Karena dia pasti akan menghalang-halangi ya penyaliban itu, karena dia tahu penyaliban itu adalah proses yang harus dilalui oleh Kristus sebagai korban penghapus dosa. Ya, jadi udah sekalian aja gitu kan. Ya, dipakai, iblis dipakai, ya, Yudas juga dipakai begitu. Tapi mereka berdua tidak membayangkan, iblis dan Yudas tidak membayangkan bahwa penyaliban itu akan terjadi, akan terrealisasi begitu. Tidak pernah terbayangkan. Mereka dua-duanya kaget, ya, saking kagetnya begitu sampai menyesal, ya, Yudas sampai bunuh diri. Iblis saking kagetnya, tapi sudah terlambat. Sudah terjadi penyaliban itu. Karya penyaliban Tuhan Yesus sudah terjadi. Ya, karya keselamatan sudah terjadi dan sudah siap ditawarkan kepada semua umat manusia. Siapa yang percaya akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Iblis tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena sudah terjadi. Tetapi iblis bisa lakukan adalah membangun hoax di luar sana. Ya, dengan membuat bermacam-macam versi cerita bohong untuk mengaburkan penyaliban, bahkan untuk menentang penyaliban. Ya, saya katakan tadi, dia membuat sebuah tokoh tandingan yang seolah-olah itu adalah Kristus yang ada di Alkitab, padahal bukan, ya. Nah, tokoh tandingan ini dikatakan dia bukan Tuhan, dia tidak disalibkan tapi diserupakan, ya, dia tidak mati, dia tidak bangkit, dia bukan penebus, dia bukan juru selamat. Pokoknya menentang semua status yang disandang oleh Kristus. Itulah dia, Yesus lain. Yang selalu diingatkan oleh Alkitab, hati-hati dengan Yesus lain, begitu ya, yang akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi teman-teman, saya kira banyak sekali, ya, memang kita lihat banyak sekali nubuatan tentang penyaliban Kristus yang ada di Perjanjian Lama. Itu di kitab Yesaya luar biasa, sangat rinci sekali di situ, ya, sangat rinci sekali, begitu teman-teman. Seperti bukan di kitab Yesaya saja, tapi ada di semua kitab-kitab para nabi, ya, semua memberitakan tentang penyaliban ini, teman-teman. Seperti Kristus dikhianati, itu ada di Mazmur 41 ayat 10. Ya, kalau di Perjanjian Barunya digenapi di Lukas 22 ayat 19 sampai 21. Ya. Kemudian dia dijual dengan 30 keping perak. Itu ada di Zakaria 11 ayat 12. Digenapi di Matius 26 ayat 15. Teman-teman. Kemudian dia disalibkan bersama dengan orang berdosa di kiri kanannya. Itu ada di Yesaya 53 ayat 11. Ya. Digenapi dalam Markus 15 ayat 27 sampai 28. Teman-teman, ya. Jadi di Yesaya dikatakan di dalam matinya dia ada di antara dua penjahat. Nah, itu dia, ya. Di tiang salib di kiri kanannya itu ada dua penjahat. Yang satu penjahat menjadi percaya dan bertobat, ya kan? Kata Tuhan Yesus, saat ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tetapi penjahat yang di sebelah kirinya malah mengejek dia gitu, ya, malah menghina Yesus begitu kan? Datanglah burung mematuk orang itu sampai mati, ya kan? Sampai matanya dipatuk burung, ya kan? Di tiang salib itu, teman-teman, ya. Jadi luar biasa sekali begitu, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian terjadi gempa bumi saat itu, ya. Itu ada di kegelapan meliputi bumi, itu di Amos 8 ayat 9, itu digenapi dalam Matius 27 ayat 45, teman-teman. Ya, jadi saat
Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, terjadi gempa bumi dan dunia menjadi gelap gulita, ya, kegelapan meliputi bumi, kemudian tirai terbelah dua, ya, itu semua sudah dinubuatkan. Kemudian lambungnya ditikam, teman-teman, itu ada di Zakaria 12 ayat 10, ya, digenapi di Yohanes 19 ayat 19 sampai 34. Yohanes 19 ayat 34, teman-teman. Nah, ini. Jadi Kristus disalibkan itu murni rancangan dari Allah Bapa sendiri, teman-teman. Ya, bukan karena andilnya iblis, bukan karena andilnya Yudas, no. Jadi, maaf, Saudara Zuma sudah sesat pikir, ya, sesat menyimpulkan. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, semoga apa yang saya uraikan, ya, bisa menambah perbendaharaan kita dalam pengetahuan kita tentang kebenaran, ya, sehingga bisa menjadi bekal bagi kita untuk mengcounter setiap serangan-serangan yang diarahkan kepada kekristenan dari luar. Karena Anda bisa saja bertemu dengan siapa saja di luar sana, ya, kemudian membawa Anda ke dalam perdebatan atau diskusi yang seperti yang kita bicarakan hari ini, teman-teman, ya, seperti yang kita bahas malam hari ini. Nah, saya berharap semua bisa memberkati, ya, teman-teman semua, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel Noverina Solihin dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, semakin diserang, semakin terang benderang. Maranatha.